Tidak semua hewan yang disembelih itu halal dimakan. Ternyata ada syarat dan cara penyembelihan yang diatur secara rinci dalam Islam. Ini penjelasan fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Syaidi wa Dzabaih. Bab berburu dan penyembelihan. Wa ma qudira ala zakatihi fa zakatuhu fi halqihi wa lubbihi. Segala hewan yang masih mungkin disembelih, maka penyembelihannya dilakukan pada bagian leher dan pangkal leher. Wa ma lam yuqdar ala zakatihi fa zakatuhu aqruhu haitsu qudira alaihi. Adapun hewan yang tidak memungkinkan untuk disembelih karena lari atau terjatuh di tempat berbahaya, maka penyembelihannya dilakukan dengan melukainya pada bagian tubuh manapun yang dapat dicapai. Wa kamalu zakati arba'atu asya'a. Penyembelihan yang sempurna adalah dengan memotong 4 bagian, yaitu qat'ul hulqumi, yang pertama hulqum atau saluran nafas, wal mari'i, dan yang kedua mari atau saluran makanan, wal wadajaini, dan yang ketiga 2 urat besar di kanan dan kiri leher, wal mujzi'u minha syai'an qat'ul hulqumi wal mari'i. Namun yang cukup atau sah untuk penyembelihan adalah memotong 2 bagian, yaitu hulqum dan mari. Wa yajuzul istiyadu bi kulli jarihatin mu'allimatin min as-sibai wa min jawarihat ghairi. Wa syaraitu ta'limiha arba'atun. Diperbolehkan berburu dengan setiap binatang buas yang terlatih atau burung pemangsa yang terlatih dengan 4 syarat pelatihan. Antakuna idza ursilatis tarsalat. Yang pertama, bila dilepaskan ia mau pergi atau mengejar buruan. Wa idza zujiratin zajarat. Dan yang kedua, bila dilarang ia berhenti. Wa idza qatalat syai'an lam ta'kul minhu syai'a. Dan yang ketiga, bila berhasil menangkap buruan ia tidak memakannya. Wa an yatakarrara dzalika minha. Dan yang keempat, perilaku itu berulang kali dilakukan atau menjadi kebiasaan. Fa in umidat ihdas syara'iti lam yahilla ma akhadhathu illa an yudraka hayyan fayudhakka. Apabila salah satu dari 4 syarat itu tidak terpenuhi, maka buruan tidak halal dimakan, kecuali bila masih sempat ditemukan hidup lalu disembelih secara syar'i. Wa tajuzu zakatu bi kulli ma illa bisinni wadh-dhufri. Penyembelihan boleh dilakukan dengan alat tajam apapun yang dapat melukai dan mengalirkan darah, selain gigi dan kuku. Wa tahillu zakatu kulli muslimin wa kitabiyyin. Dihalalkan sembelihan orang muslim dan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wa la tahillu dzabihatu majusiyin wala wathaniyin. Tetapi tidak halal sembelihan orang Majusi dan penyembah berhala. Wa zakatul janini bi zakati ummihi illa an yujada hayyan fayudhakka. Sembelihan janin yang berada di dalam perut induknya dianggap halal dengan sembelihan induknya, kecuali jika janin ditemukan masih hidup, maka harus disembelih sendiri. Wa ma quti'a min hayyin fa huwa maitun illa sya'ra al-muntafa'ah biha fil mafarishi wal malabisi. Dan bagian tubuh yang terpotong dari hewan hidup dihukumi bangkai, kecuali rambut atau bulu yang bisa dimanfaatkan untuk alas atau pakaian, maka itu halal. Hewan yang dapat disembelih, maksudnya hewan yang masih bisa dijangkau dan mudah untuk disembelih, misalnya kambing, sapi, ayam, dan sebagainya. Maka cara menyembelihnya adalah dengan memotong leher bagian depan, hulqum dan mari, agar darah keluar sempurna dan menyebabkan kematian secara cepat dan halal. Hewan yang tidak bisa disembelih dengan cara biasa, misalnya hewan buruan yang melarikan diri ke tempat yang berbahaya seperti tebing, atau hewan yang terjebur ke sungai. Dalam keadaan ini boleh disembelih dengan cara melukainya dari jauh, seperti dengan melempar tombak, panah, atau peluru, asal niatnya untuk menyembelih, bukan sekedar menyiksa. Penyembelihan yang sempurna secara sempurna dilakukan dengan memotong 4 bagian di leher, hulqum, mari, dan 2 urat besar. Tapi yang minimal sudah sah jika 2 bagian dipotong, yaitu hulqum dan mari. Berburu dengan binatang yang terlatih. Diperbolehkan berburu dengan anjing pemburu, elang, raja wali, dan hewan lain yang dilatih untuk berburu dengan 4 syarat. Yang pertama, mau berlari saat diperintah. Yang kedua, berhenti ketika dilarang.
Yang ketiga, tidak memakan hasil buruan. Yang keempat, sudah terbukti melakukan hal itu berkali-kali atau terlatih. Jika salah satu syarat tidak ada, maka buruan tidak halal dimakan, kecuali jika masih hidup dan disembelih. Alat penyembelihan. Boleh menggunakan alat tajam apapun seperti pisau, batu tajam, atau besi, selama bisa melukai dan mengeluarkan darah, kecuali gigi dan kuku, karena keduanya bukan alat sembelih yang sah menurut syariat. Siapa yang sah menyembelih? Halal sembelihan muslim dan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Tidak halal sembelihan majusi, penyembah api, atau wathani, atau penyembah berhala. Hewan janin. Jika induknya disembelih secara sah dan janin masih dalam perut, maka janin itu halal, walaupun tidak disembelih sendiri. Namun jika janin masih hidup dan bisa disembelih, maka wajib disembelih juga. Bagian tubuh yang terpotong dari hewan hidup. Segala bagian tubuh yang terlepas dari hewan hidup dihukumi bangkai. Tidak halal dimakan, kecuali bulu dan rambut yang bisa dimanfaatkan, seperti wol, bulu domba, atau rambut unta. Contoh kasus. Kasus yang pertama, hewan buruan yang jatuh ke jurang. Seorang pemburu menembak rusa. Rusa tersebut terluka lalu jatuh ke jurang. Ketika pemburu turun, rusa sudah mati. Jika tembakan itu mengenai bagian yang melukainya dan pemburu menyebut nama Allah saat menembak, maka rusa itu halal dimakan. Tapi jika tidak menyebut nama Allah atau tidak yakin siapa yang membunuhnya, maka haram dimakan. Kasus yang kedua, anjing pemburu memakan hasil buruannya. Seorang pemburu melepas anjing yang telah dilatih. Anjing itu menangkap kelinci tapi memakan sebagian dagingnya. Maka kelinci itu tidak halal dimakan karena hewan pemburu yang memakan hasil buruannya. Berarti berburu untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya. Kasus yang ketiga, menyembelih dengan pisau tumpul. Seseorang menyembelih ayam dengan pisau tumpul sehingga ayam tersiksa lama sebelum mati. Penyembelihannya tetap sah, tapi makruh dan berdosa karena menyiksa hewan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan atau baik dalam segala hal. Maka apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hadits riwayat Muslim. Kasus yang keempat, janin kambing di dalam perut induknya. Seekor kambing disembelih dan ternyata di dalamnya ada janin yang sudah terbentuk sempurna namun belum lahir. Jika janin itu mati bersama induknya, maka halal dimakan karena zakatul ummi zakatul janin. Sesembelihan induk adalah sembelihan janin. Tapi kalau janin masih hidup dan sempat bergerak, maka harus disembelih sendiri. Wallahu a'lam bishawab.